Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israulia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul pengaruh penggunaan aplikasi CapCut sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS murid kelas 4 SD Negeri Laikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Nah, yang pertama adalah latar belakang, di mana di era digital yang semakin berkembang, teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam menunjang pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dalam pembuatannya seperti aplikasi CapCut. Adapun rumusan masalah, yaitu adakah pengaruh penggunaan aplikasi CapCut sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman materi IPS pada siswa kelas 4 SD Negeri 248 Laikang. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi CapCut sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman materi IPS pada siswa kelas 4 SD Negeri 248 Laikang. Selanjutnya, bab 2 kajian teori. Yang pertama adalah pengertian aplikasi CapCut. Nah, di mana aplikasi CapCut yang dapat digunakan adalah sebagai aplikasi untuk mengedit video, audio, dan gambar. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan aplikasi CapCut. Kelebihan dari media aplikasi CapCut ini adalah bahwa fitur-fitur yang bisa dipergunakan untuk mengedit video sudah sangat lengkap dan sangat mudah untuk dipergunakan. Sedangkan kekurangan aplikasi CapCut adalah bahwa memori yang dibutuhkan untuk menginstal aplikasi ini cukup besar, sehingga untuk smartphone dengan RAM yang kecil dan menjadikan smartphone sedikit lambat saat dipergunakan untuk membuat video pembelajaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media aplikasi CapCut. Nah, yang pertama adalah kita gunakan fitur edit, kemudian gunakan fitur animasi untuk menggunakan efek yang ingin digunakan untuk mengubah slide materi. Yang kedua, audio. Nah, di mana audio ini bertujuan untuk menambahkan efek audio atau suara pada video. Selanjutnya, efek dan filter. Filter ini berfungsi untuk memberikan efek cahaya pada video secara keseluruhan. Nah, yang terakhir adalah simpan video. Setelah video yang sudah kita edit sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita dapat menyimpan video dalam galeri handphone kita melalui tanda panah yang ada pada kanan atas aplikasi. Nah, selanjutnya pengertian media pembelajaran. Nah, di mana media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya adalah fungsi media pembelajaran. Nah, yang pertama adalah fungsi media pembelajaran, fungsi komunikatif, fungsi motivasi, fungsi kebermaknaan, fungsi penyamaan persepsi, fungsi individualitas. Nah, dan yang selanjutnya adalah pengertian hasil belajar. Nah, di mana hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, ciri-ciri hasil belajar.
Yang pertama adalah terjadinya perubahan tingkah laku kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran. Yang kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya dan menetap atau permanen. Dan yang terakhir, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di mana faktor internal ini merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Sedangkan faktor eksternal yang yaitu mempengaruhi belajar diantaranya metode mengajar, metode merupakan cara menyajikan bahan pelajaran pada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Nah, di mana ilmu pengetahuan sosial pada jenjang pendidikan dasar dan menengah memfokuskan kajiannya kepada hubungan antara manusia dan proses membantu pengembangan kemampuan dalam hubungan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, dan nilai peserta didik sebagai individu maupun sebagai sosial budaya. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimum pembelajaran. Kriteria ketuntasan minimum di SD Negeri 248 Laikang untuk mata pelajaran IPS adalah 70. Jika siswa yang hasil belajarnya 70, maka bisa dinyatakan lulus atau baik. Jika siswa yang hasil belajarnya masih di bawah 70, maka hasil belajarnya masih cukup atau kurang pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan keterangan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. HA adalah terdapat pengaruh media aplikasi CapCut terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Laikang. HO adalah tidak terdapat pengaruh media aplikasi CapCut terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Laikan. Selanjutnya adalah hasil penelitian relevan. Yang pertama, Derian dan Nur Mairina tahun 2022 dengan judul Pengembangan Media Video Pembelajaran IPA dengan menggunakan aplikasi CapCut di kelas 5 SD. Penelitian Derian dan Nur Mairina merupakan penelitian yang menggunakan metodologi penelitian R&D, Research and Development, dengan menggunakan model pengembangan 4D, Define, Design, Develop, dan Disseminate. Yang kedua, Gao et al. Tahun 2023 dengan judul Pengembangan Media
video pembelajaran menganalisis teks prosedur menggunakan aplikasi CapCut pada kelas 10 SMA 2 Yogyakarta. Hasil penelitian Abdullah tahun 2019 menyebutkan bahwa adanya pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD dibuktikan dengan hasil kelas eksperimen 85,4 dan kelas kontrol 58,5. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi dan kawan-kawan tahun 2017 yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Audiovisual untuk Mata Pelajaran Konstruksi Bangunan. Selanjutnya bab 3, yaitu jenis penelitian eksperimen. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian di SD Negeri 248 Laikan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Populasi adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 248 Laikan. Sampel yaitu sampel titik jenuh. Desain penelitian yaitu on group, pretest, dan post-test. Variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Definisi operasional variabel. Yang pertama, media aplikasi CapCut. Yang kedua, hasil belajar. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, tahap penyelesaian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, tes hasil belajar. Yang kedua, lembar observasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, pretest. Yang kedua, treatment atau tindakan. Dan yang ketiga, post-test. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.